wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walladzina taba'uhum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para guru kita Ustaz Ismail Marzuki, guru kita UJ Ustaz Jelani, Ustaz Jamaluddin, Ketua DKM Bapak Marzuni beserta segenap pengurus DKM, para sesepuh, para orang tua, segenap jamaah, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita buka ta'lim pada malam hari ini pada maghrib di Masjid As-Salam Al-Jami' Murinawala Permai, Kabupaten Bekasi, dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bi niyyatil qabul wa tamam kulli sul ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di bulan Muharram taklim kita insyaallah kita mulai membahas kajian tafsir Al-Quran, dalam hal ini tafsir surah Yasin secara luas, secara komprehensif. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsir yang ditulis oleh ulama besar dari Andalus, Spanyol, dan saya bawa tafsirnya, itu tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir besar yang ditulis ulama besar namanya Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi. Qurtubi itu kota Cordoba. Juga akan kita baca tafsir Nadmud Durar yang ditulis ulama besar di Mesir, Al-Imam Ibrahim Al-Biqai. Dan tafsir ini yang saya bawa adalah disertasi doktor Profesor Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar, Mesir. Tafsir besar namanya Nadmud Durar, Imam Ibrahim Al-Biqai, yang menjadi bahan disertasi doktor S3 dari Profesor Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dengan nilai summa cum laude. Kalau di Al-Azhar namanya Mumtaz ala martabah asy-syarafil ula. Kalau dalam bahasa kita di kampus namanya summa cum laude, jadi atas cum laude, karena memang tafsir ini tafsir besar. Kita baca pada malam hari ini. Juga kita baca tafsir yang lain seperti Al-Bahrul Madid, ditulis ulama besar dari Maroko,
Tafsir ini dihimpun oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajibah Al-Hasani. Juga akan kita baca tafsir yang ditulis oleh ulama besar, guru besar di Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Tafsir besar, ini semua tafsir besar. Ada, kalau dikumpulin ada 100 kitab. Nanti bawanya berat. Tapi saya tulis dalam lembaran kertas saya pindahin. Setiap tafsir saya pindahin. Ini benar-benar di atas serius. Teramat sangat serius. Ada kitab tafsir Mahasin Ta'wil yang dihimpun oleh ulama besar. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Juga ada tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Adil. Ada tafsir Al-Bahrul Muhit ditulis oleh Al-Imam Abu Hayyan. Ada tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil ditulis oleh Al-Imam Al-Baydawi. Jadi ada 10 tafsir kita akan baca terkait dengan surah Yasin. Kita mulai dulu dari ayat 1, yaitu Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, juga dalam tafsir At-Tabari, beliau mencantumkan penjelasan sahabat Rasulullah SAW yang pakar tafsir, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Pakar tafsir di kalangan sahabat yang dinilai sangat alim dan paling alim, yang memahami tafsir begitu mendalam. Itulah sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, yang digelari Habrul Ummah. Sosok sahabat dari kalangan umat yang ilmunya seperti lautan, maka digelari Habrul Ummah karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini kedalaman pemahaman, maksudnya Quran. Wa faqihhu fid-din, dan ajarkan Ibnu Abbas ini pemahaman yang mendalam. Fid-din, dalam agama. Beliau memberikan penjelasan yang dimaksud dengan Yasin, yaitu punya makna nida, artinya panggilan. Jadi ya itu berarti wahai kalau dalam bahasa Indonesia. Yasin, ya wahai. Huruf sin itu cermin dari kalimat insan. Jadi Yasin, ya insan, wahai sosok manusia, satu orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud sosok manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 1 surah Yasin, dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi bahwa sin sebagai manusia dan sosok manusia, maknanya adalah ya sayyidal bashari. Sin itu punya makna sayyidal bashari, pemimpin seluruh manusia. Jadi Yasin, wahai manusia,
yang merupakan pemimpin seluruh manusia. Maksudnya siapa? Dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi. Beliau mencantumkan penjelasan seorang tabi'in besar, yaitu Al-Imam Sa'id bin Jubair, bahwa sosok manusia yang merupakan pemimpin segala manusia yang ada di muka bumi ini, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam tafsir Nadmud Duror yang tadi saya sampaikan adalah disertasi doktor Profesor Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ada penjabaran, ada penjelasan terkait huruf ya dan sin. Itu punya kedalaman makna yang luar biasa. Al-Imam Ibrahim Al-Biqai memberikan penjelasan, ya itu adalah harfun fitahin, huruf yang terbuka ketika kita ucapkan iya. Sedangkan sin adalah harfu rahwatin wa hamsin. Sedangkan sin itu adalah huruf yang merupakan rahwah. Huruf yang ketika kita ucapkan ada rahwahnya, ada tutupnya. Sin antara kedua gigi kita, tapi mengandung hamsin, desis. Jadi enggak habis kita kayak orang gigit. Enggak, tapi sin. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Biqai bahwa kedua huruf ini ada ya, ada sin, wa kanatil ya'u min wasatihi was-sinu min tarafihi, yaitu dari lisan yang terucap dari mulut kita itu adanya di wasat, di pertengahan kita punya mulut. Was-sinu min tarafihi, sedangkan ketika kita mengucapkan huruf sin ada di ujung kita punya lisan. Nah, wa ma'a kaunihima wasatan wa kana hadzal makhrajani madaran li aktsaril huruf. Ini kedua huruf adanya di tengah kita punya mulut, dan makhraj huruf yang kita keluarkan ketika kita ucapkan menjadi madar li aktsaril huruf, menjadi patokan pengucapan huruf-huruf yang lain dalam huruf-huruf hijaiyah. Itulah huruf ya dan huruf sin. Maksudnya tadi Yasin yang merupakan nama dari baginda Nabi Muhammad SAW dan hurufnya terdiri dari ya dan sin, maknanya adalah bahwa qalbul mawjudati wal makhluqati kulliha. Itu mencerminkan qalbul mawjudat, inti dari segala yang ada, wal makhluqat, inti seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kulliha, semuanya. Bukan hanya itu, wa khalisuha, itu saripati daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khalisul makhluqat. Saripati dari segala yang ada di semesta raya ini, bukan di bumi, di semesta raya ini. Wal mubahuha, dan intisari dari segala yang ada di alam semesta itu. Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tercermin dari Yasin dengan analisa yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Biqai. Jadi pantas kalau dapat nilai summa cum laude. Pantas. Dan juga punya makna bahwa Yasin yang punya makna ya insan, ya sayyidal bashari, ini merupakan khulasatul khulasati wa khiyarul khiyari. Khulasat apa? Intisari. Intisari dari intisari. Peresan dari peresan. Udah diperes lagi. Maksudnya Nabi dan Rasul itu kan pilihan Allah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad itu pilihan dari segala pilihan. Itulah mengapa analisa huruf ya dan sin itu madaran li aktsaril hurufi. Patokan dari segala huruf-huruf yang lain. Patokan dari segala kemuliaan-kemuliaan yang lain. Itulah makna huruf ya dan sin. Wa khiyarul khiyari. Dan pilihan dari segala pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kedalaman makna Yasin. Juga diberikan satu penjelasan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani dalam tafsir beliau namanya Al-Bahrul Majid fi tafsiril Qur'anil Majid, bahwa Yasin maksud panggilannya adalah ayyuhas sayyidul mufahham wal majidul mu'azzam. Tadi tonton lain, jangan dihapus makanya ini rekamannya. Ya, di Asalam disimpan di apa namanya itu? Tidak. Andi tahu dah itu. Biar nanti bisa dilihat-lihat lagi sama jamaah. Ya. Ini ya mudah-mudahan apa yang saya catat ya intisari dari kitab-kitab tafsir ini lebih dari 100 kitab, jadi ya catatan baik dari Allah buat saya dan buat seluruh jamaah. Ya infak ilmu lah. Makanya saya catat setiap tafsir itu dalam lembaran-lembaran ini. Karena kalau dibawa berat. Ya saya kasih ini aja sampel tafsir ini. Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, dan tafsir Nadmud Durar. Yang dimaksud Yasin itu adalah ayyuhas sayyidul mufahham. Wahai pemimpin yang dibesarkan. Wal majidul mu'azzam, dan kemuliaan yang diagungkan. Jadi Rasulullah SAW itu tidak minta dibesarkan dan tidak merekayasa dirinya menjadi besar, tapi Sayyidul Mufahham, orang yang sosoknya itu al-mufahham, dibesarkan. Maksudnya oleh Allah yang maha besar. Bukan merekayasa diri minta dibesarkan, enggak. Itu makna Yasin. Wal majidul mu'azzam,
Dan Rasulullah itu Yasin tadi kemuliaan al-mu'azzam yang diagungkan oleh Allah, maksudnya yang maha agung. Bukan minta digede-gedein, dihormat-hormatin, merekayasa diri. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tafsiran dari Yasin yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani dalam tafsir Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid. Juga ada penjelasan dari seorang tokoh yang kita sudah sering dengar namanya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menulis tafsir besar juga, namanya Tafsir Al-Jailani. Dan alhamdulillah Tafsir Al-Jailani yang besar itu berjilid-jilid, berbuku-buku itu sudah ada edisi terjemahan dalam Indonesia. Jadi bisa kita pesan melalui online. Tinggal kita mau atau enggak. Jadi kita bisa pesan udah. Tafsir namanya apa? Tafsir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan penjelasan bahwa makna Yasin, ya tadi adalah panggilan, sin itu maksudnya adalah ya man sabbaha fi bahril yaqin. Sin punya makna sabbaha, bertasbih. Insyaallah. Wahai sosok yang senantiasa bertasbih fi bahril yaqini, dalam lautan keyakinan. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani yang bisa juga sudah kita dapati dalam edisi bahasa Indonesia. Ternyata Yasin itu huruf sinnya mengandung makna tasbih. Karena itu kita habis sholat itu yang wajib jangan sampai ninggalin zikir yang 33. Awalnya adalah tasbih, subhanallah. Itulah mengapa dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, hadis terakhir dari 7.500 hadis lebih dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir dalam Sahih Bukhari terkait dengan tasbih tadi, di mana Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nabi sabdakan ada dua kalimat yang enteng diucapkan di lisan, tapi timbangan kebaikan berat di sisi Allah, di neraca Allah. Apa? Tasbih. Bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan Yasin dengan sinnya yang merupakan cerminan Rasulullah yang senantiasa bertasbih, itu satu pembuktian dari sosok beliau yang kita baca dalam sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keseharian beliau, setiap napas beliau itu senantiasa berisi zikrullah, yang utamanya adalah bertasbih kepada Allah. Penjelasan
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih ada juga penjelasan dari guru besar Universitas Al-Azhar di Mesir, Profesor Dr. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau memberikan penjelasan dalam tafsir Asy-Sya'rawi tentang satu huruf yang terkait dengan sin. Bahwa sin ini punya kaitan ayat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang amlakakum liirbih, paling mampu mengendalikan dirinya. Nah, ini Yasin yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya setelah ayat 1 yaitu Yasin, wal Qur'anil Hakim. Nah, ini Al-Hakim maknanya adalah pengendali. Ai al-lijam. Itu penjelasan siapa? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau jelaskan dalam tafsir tersebut, fal insanu lahu hawa. Manusia itu punya hawa nafsu. Yamilu ilaihi, yang selalu cenderung kepada hawa nafsu tadi. Wa yanharifu biharakatihi 'anil jadati. Dan manusia bisa yanharif, melenceng. Biharakatihi, harokat gerak-gerik hidupnya, 'anil jadati, dari kebaikan yang semestinya dia lakukan. Maka itu ayatil Qur'an bil haqqil wadih. Karena itu Quran ini datang. Quran ini Allah wahyukan bil haqqil wadih, membawa kebenaran yang jelas. Kata orang Bekasi, yang dantah, yang nyata. Alladzi yuqawwimu hadzal maila wa yuslihuhu, yang membenarkan jalan manusia yang melenceng, sekaligus membuat sosok manusia tadi menjadi sosok yang saleh dengan mengikuti huruf sin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam tafsir Syekh atau Imam Ibrahim Al-Biqai yang namanya Nadmud Durar, Quran dalam ayat 2 surah Yasin itu punya makna yang sangat mendalam ternyata. Kan kalau misalnya kalimatnya wal kitabi, demi kitab, itu juga enggak salah. Karena ayat yang terkait kitab maksudnya Quran, kita baca dalam awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalika kitabun la raib. Itu kitab maksudnya apa? Quran. Masing-masing punya hikmah. Di ayat itu bukan dzalikal Quran, ada hikmahnya. Di ayat ini wal Qur'anil Hakim, bukan wal kitab al Hakim, juga ada makna yang mendalam. Dijelaskan oleh Al-Imam
Al-Imam Ibrahim Al-Biqai, yang dimaksud Quran dalam ayat ini adalah bagian yang disebut bukan sebatas bacaan. Jadi Quran bukan sebatas bacaan, tapi juga kata Quran itu punya makna ad-dhammu al-jam'u ma'al farqi. Quran itu punya makna al-jam'u ma'al farqi, mengumpulkan sekaligus memisahkan. Maksudnya apa? Mengumpulkan segala kebaikan dan memisahkan segala kebatilan. Itulah mengapa Quran disebut Quran. Penjelasan Al-Imam Ibrahim Al-Biqai, karena di Quran semua kebaikan udah ada. Semua kebatilan penjelasannya dan kebatilan itu harus kita hindari juga sudah lengkap, karena begitu padat isi dari Quran terkait segala kebaikan yang harus kita laksanakan, keburukan yang harus kita jauhi. Makanya disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw yang punya makna qasam, bukan dan. Jadi wa di sini artinya bukan dan, tapi wa yang punya makna qasam. Qasam itu maksudnya adalah sumpah. Karena begitu luar biasa kedalaman isi kitab suci Al-Quran. Karena maknanya sumpah, barisnya kasroh. Bukan wal Qur'anu, bukan wal Qur'ana, tapi wal Qur'ani. Nah, itu penjelasan dari para ulama. Dalam tafsir namanya Mahasinut Ta'wil yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, beliau memberikan penjelasan wal Qur'anil Hakim itu apa? Walamma kanat manzilatul hikmati minal ma'arifi manzilatar ra's. Dan tak kalah manzilah kedudukan hikmah dalam kalimat hakim yang tadi itu syarat ilmu, minal ma'arif dari segala pengetahuan, itu ada dalam kedudukan manzilatar ra'si, kedudukan yang ada di atas. Rasul kan kepala, maksudnya di atas, di puncak segala hikmah, segala ilmu, segala kebaikan. Karena itu Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi memberikan penjelasan dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, wa kanat akhassa awsafit tanzili uthirat fil qasami bi duna baqiyati sifati. Karena itu karakteristik sifat Quran dalam ayat ini yang hakim oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sifat dari sumpah yang terkait Quran, bukan sifat yang lainnya. Kenapa bukan wal Qur'anil azim, tapi wal Qur'anil hakim? Karena tadi kata hakim yang di dalamnya ada hikmah yang merupakan puncak dari segala kebaikan dan sekaligus ilmu pengetahuan, itu kedudukannya begitu tinggi. Jadi kalau kita cinta Quran,
apalagi mengamalkan Quran, atau ada anak cucu kita yang menghafal Quran, kita berdoa mudah-mudahan diberikan manzilah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta Quran, ahli Quran, maksudnya hafal Quran, enggak usah minta dimuliakan. Enggak usah minta dihormati. Bahkan enggak usah deklarasi kemana-mana. Woi, nih gua hafal Quran. Enggak usah. Kalau niatnya ikhlas dengan Quran, dengan menghafal Quran, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kehormatan dan kemuliaan. Pasti. Kita pun yang cinta Quran dengan membacanya, enggak usah kita minta pahala. Kalau semata bacanya kita itu karena Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan beragam kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang isinya antara keagungan Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan kemuliaan ahli Quran. Nabi bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala", sesungguhnya termasuk kita mengagungkan Allah taala, ikrama dzisyaibatil muslimi wa hamilil qur'ani, memuliakan orang tua karena usianya dan menghormati orang yang hafal Quran. Bayangin, orang yang ahli Quran kemuliaannya digandengkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam ayat 2 ini Allah bersumpah dengan firman Allah, wal Qur'anil Hakim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penegasan lagi dari tafsir Al-Bahrul Madid yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Berarti masih keturunan atau anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hakim itu apa? Satu, dzil hikmatil balighah. Punya hikmah, punya kebaikan yang sangat besar. Quran. Yang kedua, hakim maksudnya adalah al-muhkam alladzi la yansakhuhu kitab. Ini Quran, firman Allah, mukjizat yang muhkam. Hakim maksudnya muhkam, yang kokoh, yang la yansakhuhu kitabun, yang tak tergantikan oleh kitab, oleh buku apapun. Kita sudah baca Quran selama 1400 tahun lebih. Dan sampai saat ini kita baca. Dan terus kita baca sampai datangnya kiamat. Terus dihafal. Kitab itu, buku itu, apakah novel dan lain sebagainya, ada masa jenuhnya. Ada masa kadaluarsanya. Tapi Quran Al-Hakim yang tidak ada kadaluarsanya. Masya Allah. Ya. Al-Hakim juga punya makna zi kalamin hakim. Firman Allah itu adalah kalam hakim. Firman yang selalu benar. Enggak meleset. Dalam setiap zaman. Dalam setiap masa. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani memberikan penjelasan bahwa wal Qur'anil Hakim, hakim itu maksudnya adalah al-mutqini ma'nahu wa fahwahu,
yang selalu benar maknanya dan isinya. Dari mulai awal Quran sampai akhir Quran. Enggak ada yang harus direvisi. Enggak ada. Hakim. Udah kokoh, udah benar. Baik maknanya dan juga isinya. Juga al-muhkamin nazmuhu wa uslubuhu. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kalimat dan susunannya juga udah hakim, udah tepat, maksudnya tepat. Itulah mengapa tafsir yang luar biasa ini, Nadmud Duror namanya, yang ditulis oleh ulama Mesir, Al-Imam Ibrahim Al-Biqai, memberikan penjelasan tentang Quran yang hakim yang dikatakan tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-muhkamin nazmuhu wa uslubuh. Susunan uslub, rangkaian katanya tepat, dijelaskan. Ini tafsir yang saya pegang. Ini jilid berapa nih? Jilid ke-6. Dalam tafsir ini diantaranya dijelaskan dari sekian banyak penjelasan. Kenapa setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin terus Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa setelah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin? Kenapa setelah Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa suratul Fatihah ditutup dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Kenapa setelah itu adalah surah Al-Baqarah? Kenapa dimulai Alif Lam Mim? Dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena Quran itu hakim. Yang kata-katanya, rangkaiannya, uslubnya itu hakim, tepat. Enggak ada yang ketukar. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian tafsir ini tambah cinta kita kepada Quran. Tambah akrab diri kita kepada Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk anak cucu yang ahli Quran, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi pada kajian yang akan datang di bulan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina wa ma'allif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.